Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pelajar sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-Dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan mempelajari bab yang keempat. Bab yang keempat ini adalah 3 gabungan isim yang paling banyak digunakan, yaitu mubtada khabar, kemudian al-idhafah, mudhaf ilaih, dan juga na'at dan man'ut. Namun di bab yang keempat ini kita bagi videonya menjadi 3 bagian insyaallah. Bagian pertama mubtada khabar, bagian kedua nanti al-idhafah, bagian yang ketiga na'at dan man'ut. Struktur kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab adalah al-jumlah. Al-jumlah itu artinya kalimat. Al-jumlah itu ada yang didahului isim yang disebut dengan al-jumlatul ismiyah. Ada yang didahului oleh fi'il yang disebut dengan al-jumlatul fi'liyah. Jadi kalau sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang pertama kali muncul di awal adalah isim, maka itu adalah al-jumlah al-ismiyah. Tapi kalau kalimat itu didahului oleh fi'il, maka dia disebut dengan al-jumlah al-fi'liyah. Nah, untuk struktur al-jumlah al-ismiyah, mubtada khabar ini sebagai struktur kalimat yang lengkap. Jadi kalau kita bicara jumlah ismiyah, sebuah kalimat yang didahului dengan isim, maka strukturnya itu adalah mubtada khabar. Dan mubtada khabar adalah struktur kalimat yang lengkap. Nah, skema gambaran umum yang terkait pada bab 4 ini, 3 gabungan isim yang paling banyak digunakan. Ada yang paling kiri, mubtada khabar. Ini adalah kalimat sempurna. Sedangkan mudhaf ilaih dan na'at man'ut adalah subkalimat, bukan kalimat sempurna. Dia adalah bagian dari kalimat. Catatan tentang mubtada khabar. Mubtada adalah isim yang diterangkan. Seringnya ditempatkan di permulaan. Jadi kalau dari sebutan mubtada itu secara makna artinya yang memulai. Nah, yang dimulai. Dimulai dengan kata itu. Jadi itu seringnya mubtada adalah isim yang di permulaan. Meskipun ada kondisi tertentu mubtada bisa berada di bagian belakang. Namun seringnya mubtada itu di permulaan. Tapi intinya mubtada adalah isim yang diterangkan. Yang menerangkan itu khabar. Sedangkan khabar adalah isim yang mengkhabarkan atau menjelaskan kondisi atau keadaan mubtada. Kemudian catatan berikutnya yang perlu kita ingat, mubtada khabar selalu mengalami rafa'. Jadi mubtada selalu dibaca rafa', khabar juga selalu dibaca
rofa. Itu kaidah yang tidak akan berubah. Kemudian mubtada selalu hanya terdiri dari satu kata. Mubtada itu bisa isim zahir atau isim dhamir. Hanya satu kata saja. Jadi mubtada adalah satu kata saja. Sedangkan khobar bisa terdiri dari satu kata atau lebih dari satu kata atau frase. Jadi khobar itu bisa berupa huruf jar dan isim yang majrur. Khobar bisa berupa mudhaf dengan mudhaf ilaih. Khobar bisa berupa dzarf, makan diikuti dengan isim majrur setelahnya. Nah, itu kalau khobar lebih dari satu kata. Tanda rofa isim mufrad atau tunggal adalah dhammah. Dhammah ketika dia alif lam atau dhammatain ketika dia tanpa alif lam. Atau selama dia bukan isim ghairu munsharif. Nah, jadi disebut dhammah. Tanda rofa isim mufrad tunggal, karena yang kita pelajari masih tentang isim mufrad atau tunggal. Al-baitu satu rumah, al-masjidu satu masjid, al-hisanu satu kuda. Ya, contoh-contohnya itu masih kata benda yang tunggal. Sampai masuk di bab 4 ini. Nah, contoh-contohnya masih yang tunggal. Karena nanti tentang jumlah lebih dari satu itu pada bab 5 ke atas. Berikutnya, khobar selalu mengikuti mubtada dalam hal jenis kata dan jumlah kata. Jadi khobar selalu mengikuti mubtada dalam hal jenis kata, mudzakkar atau muannasnya. Jadi kalau mubtada'nya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Dan dalam hal jumlah kata, khobar juga mengikuti mubtada. Kalau mubtada'nya tunggal, maka khobarnya tunggal. Jadi kalau mubtada'nya isim mufrad, khobarnya juga isim mufrad. Kalau mubtada'nya isim tathniyah, yang artinya dua, maka khobarnya juga isim tathniyah. Kalau mubtada'nya adalah jamak, maka khobarnya juga jamak. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kalimat yang strukturnya adalah mubtada khobar. Dalam struktur yang sederhana. Mubtada'nya satu kata, khobarnya satu kata. Contoh, al-baitu kabirun. Al-baitu, rumah itu, maksudnya rumah yang tertentu, yang kita pahami itu, kabirun, besar. Al-baitu adalah mubtada, kabirun adalah khabar. Berikutnya, al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Jadi al-mindilu itu mubtada, nadhifun itu khabar. Jadi mubtada itu yang diterangkan, khabar itu yang menerangkan. Ya, rumah itu besar. Ya, besar itu adalah khabar, menerangkan bagaimana kondisi rumah itu. Sapu tangan itu bersih, al-mindilu nadhifun. Bersih itu menjelaskan atau mengkhabarkan kondisi al-mindil, sapu tangan. Al-ghurfatu saghiratun. Ruangan itu atau kamar itu kecil. Al-ghurfatu mubtada, saghiratun khabar. Al-ghurfatu jenisnya muannas, maka khabarnya juga muannas, saghiratun. Tidak boleh dibaca al-ghurfatu saghirun, salah. Karena tidak match, tidak sesuai antara khabar dengan mubtada dalam hal jenis kelaminnya. Jenis kelamin benda. Nah,
Berikutnya ad-dajajatu jamilatun. Ad-dajajatu, ayam betina itu, jamilatun, indah. Ad-dajajatu mubtada, jamilatun khabar. Al-labanu harrun. Al-labanu, susu. Harrun, panas. Susu itu panas. Nah, al-labanu mubtada, harrun khabar. Dan yang terakhir, ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu, seorang laki-laki itu, tawilun, tinggi. Ar-rajulu mubtada, tawilun khabar. Kalau kita perhatikan semua struktur mubtada dan khabar ini, semuanya baik mubtada maupun khabar dibaca rofa. Tanda rofa'nya adalah dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah tanda rofa'nya? Karena dia adalah isim mufrad. Kata benda tunggal. Kemudian di pembahasan sebelumnya kita telah mengerti bahwa mubtada itu hanya boleh satu kata. Tapi kalau khabar bisa lebih dari satu kata. Dua kata. Misalkan huruf jar diikuti dengan isim yang mengalami majrur. Isim yang mengikuti setelahnya. Maka di sini akan disebutkan contoh kalimat yang khabarnya mengandung huruf jar. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu, pena itu, 'alal maktabi, di atas meja. Bagaimana pena dikhabarkan? Di atas meja. Nah, al-qalamu mubtada, 'alal maktabi khabar. Ad-daftaru fil haqibati. Ad-daftaru, buku tulis itu, fil haqibati, di dalam tas. Ad-daftaru mubtada, fil haqibati khabar. Nah, khabarnya dalam bentuk huruf jar diikuti isim setelahnya, sehingga mengalami majrur. At-talibu fil hammami. At-talibu, pelajar itu, fil hammami, di kamar mandi. At-talibu mubtada, fil hammami khabar. Nah, baik, sekarang kita latihan memberi harokat dan menerjemahkan. Saya hanya akan menjawab satu soal yang ada di layar. Selebihnya silakan Anda berlatih sendiri. Saya akan jawab yang paling bawah tanpa harokat. Kita bisa memprediksi apa harokatnya kalau kita mengerti kosakatanya. Nah, kita membaca at-tajiru tawilun. At-tajiru, pedagang itu, tawilun, tinggi. At-tajiru mubtada, tawilun khabar. Jadi khabar menghabarkan seperti apa mubtada itu. Kondisi tinggi menghabarkan seperti apa pedagang tersebut. Nah, semoga bisa dipahami. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.